Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu adzim. Semoga saja pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa syafaat untuk kita semua. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti beliau ngaji bareng kepada kita dan nanti ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti maaf kami juga akan membatasi waktu ya, karena nanti tidak semua pertanyaan bisa kami tahu di sini. Insya Allah nanti tergantung bahannya. Mungkin iya kan? Dan kepada beliau Gus Bahar kepada beliau Gus Bahar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semua pengurus takmir Masjid Al-Barokah yang saya hormati, teman-teman penghuni Korea ya? Apa imigran? Ya pencari ilmu ya, pencari ilmu dan won. Dan saya hormati. Saya mungkin mau ngasih materi sekitar 30 menit nanti tanya jawab. Yang benar-benar tentang agama, bukan keluhan ya. Jadi kalau keluhan repot. Karena sebagian keluhan itu memang harus terjadi. Misalnya istri ngomel karena ditinggal suami, itu istri normal. Kalau nggak ngomel malah gak normal. Kurang servis ngomel ya normal. Kalau kurang servis kok nggak ngomel namanya tidak. Saya ngomong serius itu sekitar 30 menit begini. Jadi Khalilur Rahman Nabi wa Ibrahim alaihi salam itu tahu bahwa namanya manusia itu pasti meninggal. Karena manusia itu pasti meninggal. Dia itu berdoa, ya Allah, saya nggak rela kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah saya. Saya ulang lagi ya, saya tidak rela ya Allah kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah. Karena ketakutan akan kelangsungan orang-orang yang dakwah itu Allah, dakwah berjuang di jalan Allah. Beliau berdoa. Kita tahu doa itu Allah, Rabbana wa ba'ath fihim Rasulullah minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimhum al-kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, semoga penduduk Mekah ini dan seluruh dunia selalu ada Rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan Rasul yang menjadikan mereka berakhlak yang baik. Wa yuzakkihim itu Rasul yang mendidik masyarakatnya berakhlak apa? Baik. Ini penting saya utarakan sehingga saya mohon bahwa jenengan yang harus dipikirkan itu anak. Generasinya jenengan saja sudah selesai. Jadi jenengan kalau punya anak sudah atau akan niat ini penerus umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Dikawal dengan satu tradisi. Misalnya kenalnya anak sampean kepada sampean bahwa bapak saya orang yang sholat, bapak saya orang yang qanaah, bapak saya orang yang cinta kiai. Sehingga anak-anak kita, tahunya kita ya berstatus itu ahli sholat, ahli suka kiai, ahli ibadah. Tapi kalau memorinya anak-anak kita, tahunya bapaknya main gaple, ibunya lihat sinetron terus. Lama-lama anaknya bilang, wah ibu kamu siapa? Oh pengamat televisi. Tapi gak pernah ada gaji. Bapak kamu apa? Ahli bener. Itu repot. Sehingga ini penting saya utarakan. Sebetulnya yang dikatakan Islam itu apa? Islam itu mengikuti para nabi. Dan di antara syariat nabi paling pokok adalah agama ini harus berlangsung ila yaumil qiyamah. Sehingga para rasul, para ulama, para apa ini khawatirkan tuh kalau nggak punya turunan. Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, istrinya mandul.
Beliau punya hak doa mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Beliau berdoa apa? Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya harus tetap punya anak kandung. Yang anak kandung itu pewaris saya dan pewaris keluarga Yaqub. Karena didik orang lain itu susah. Susah itu bisa dua, karena orang lain tidak terikat emosional dengan kita. Juga bahwa memang sebenarnya yang paling bisa diharapkan itu anak kita. Misalnya saya ini termasuk orang yang hafal Quran. Dulu bapak saya didik saya gimana? Itu hafal Quran. Nah, orang kok repotnya panjang. Kenapa begitu? Sekali saya ada hafal Quran, anak saya agak hafal Quran tuh lebih punya alasan. Bapak ada hafal Quran. Makanya banyak orang Indonesia itu miskin. Alasannya bapak sudah miskin. Kenapa? Kita terusin aja gitu. Miskin turunan. Iya, miskin turunan. Miskin turunan. Jadi kalau dalam tradisi kiai, bapaknya alim bisa hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib, anaknya mau enggak itu malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi juga malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi ya malu. Jika rata-rata di daerah saya, di beberapa kiai itu, kiai mulai buyut-buyutnya, mulai Sunan Kudus sampai buyut-buyutnya itu alim terus. Karena tradisi ini dijaga. Tapi sekali satu saja ada seorang Gus ke dunia, anaknya tahunya ngitung uang, ngitung bol, ngitung sampai berapa, begitu pula anak. Terus gitu, anaknya tahunya kan, wah bapaknya begitu. Pasti anaknya juga gitu. Karena suka uang itu gak usah dididik, sudah hasil. Apalagi dididik. Ini penting kalimat yarithuni wa yarithu min ali. Begitu juga dengan di Korea. Oke, kita di Korea nyari uang, tapi masih ada pengajian, ada acara mendatangkan kiai. Nanti generasi setelah kamu, entah itu generasi anak, entah generasi pekerja, mau tidak begini itu malu. Karena dikawiti atau dimulai dengan seperti ini. Dan insya Allah ini termasuk mansan sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi anda semua bikin satu sunnah yang baik, yaitu meskipun nyari uang di perantauan untuk sudah bangun mas. Nanti generasi setelah kamu malu. Masa generasi ini bangun masjid, setelah itu terus ini digadekan jadi apa? Bar. Pasti yang komplain. Padahal generasi seniornya dari bar menjadi mas. Ini harus kita kawal. Jadi ngawal agama itu tidak boleh memikirkan satu generasi, tapi generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Sehingga para ulama dulu itu kerja sama TNI, utamanya dulu Angkatan Darat. Itu mati-matian melawan komunis, bukan melawan secara teori saja, tapi diundangkan bahwa negara Indonesia itu tidak berpaham. Akhirnya apa? Paham-paham yang salah itu tidak legal di Indonesia. Alhamdulillah, dikawal lewat pengajian supaya orang iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga dikawal konstitusi karena Indonesia tidak menerima paham komunis. Sehingga pikiran yang aneh-aneh itu tersingkir. Nah ini yang dimaksud dalam ayat juz 26, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqbi. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi, kalimatam baqiyah. Baqiyah maknanya sesuatu yang abadi. Fi aqibihi, di keturunan Ibrahim. Ada keturunan genetik yaitu anak cucu Ibrahim, termasuk utamanya Rasulullah Muhammad SAW. Ada anak Sabab. Anak Sabab juga sampai bahwa disampaikan ke Nabi Ibrahim, tapi berakidah menirukan Nabi Ibrahim. Maka saya mohon pekerja-pekerja di Korea ini, kalau bapaknya ada yang namanya Karlan ya, tenang saja kamu. Karena nasab Anda nanti tidak ada gunanya. Nanti setelah di kuburan nasab Anda keren. Kita diajarin para kiai dulu-dulu yang kalau ditanya marah buka, jawabannya siapa? Allah. Waman nabiuka Muhammad. Tapi kalau ditanya waman abuka, siapa bapak kamu? Ibrahim. Alhamdulillah. Keren ya. Dan mungkin nakir itu tidak orang kafir, bukan. Tenang hari masuk ke anak Ibrahim. Masuk rai ini kok. Tidak. Nah, kenapa kita semua diaku sebagai anak Nabi Ibrahim? Karena kita penerus ajaran tauhid. Maka disebut di Quran
wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Agama Islam itu agama apa? Millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi agama ini berstatus apa? Millata abikum Ibrahim. Itu maknanya apa? Agama ini agama bapak-bapak kalian. Bapak kalian itu siapa? Ibrahim. Maka kalau kamu nasabnya gak keren, gak anak kiai, juga gak anak habib, gak anak Surya, juga gak anak Banser. Karena Banser juga gak bisa diandali. Segarang-garangnya Banser ngadepi Mungkar Nakir berani gak? Pucet ya? Padahal garangnya kalau ngawal kiai kayak gitu. Tapi nanti kalau yang mau salaman sama kiai Mungkar Nakir tuntas. Ini pentingnya. Nah, caranya ngawal kalimat tauhid gimana? Satu dengan akal. Dan itu yang diajarkan kiai-kiai dengan ilmu namanya ilmu kalam. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu namanya ilmu apa? Kalam atau ilmu tauhid atau ilmu logika. Ini penting saya ajarkan ke kalian supaya tauhidnya tak lama. Ilmu logika itu dimulai dari pembenaran secara akal. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong ini sampai saya meninggal. Yaitu tadi misalnya bumi ini kadung wujud, di mana-mana sesuatu yang wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan oleh ketiadaan atau nihilisme. Kalau bumi kadung wujud pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena wujud penyebab berarti harus berstatus super. Nah super ini oleh bahasa agama disebut wajibil wujud. Sehingga pertama kali kita masih kecil ngaji di musola-musola, kiai ngajari kita apa sifatnya Allah Ta'ala apa wujud. Nah, kenapa wujud? Ya bumi kadung wujud. Kalau bumi kadung wujud, penyebabnya harus wujud. Nah, karena dia penyebab harus berstatus wujud, kita harus lebih awal wujudnya. Masa ada bumi dulu, terus Allahnya datang ke mu? Kan aneh. Masa penyebab datang? Masa ada kebakaran dulu baru apinya datang? Itu kan jadi utak aneh kan? Kayaknya wujud, hitam. Karena dia superior, dia super. Ciri khas barang super itu apa? Enggak terkalahkan, apa? Tidak terkalahkan. Maka bersifat bakok. Bakok itu ada dan seterusnya. Sehingga Quran itu menerangkan tauhid itu gampang sekali. Sehingga orang paling kafir sekalipun itu kalau diterangkan Quran banyak yang iman, padahal dari kafir. Apalagi sampai yang mulai kecil sudah Islam. Cuma dididik suka uang itu yang menjadi. Tapi alhamdulillah barokahnya iman masih pikir apa mas? Dulu itu Nabi kalau menerangkan tauhid ini saya punya ilmu-ilmu ringan yang diajarkan Nabi. Maka agama itu ringan. Jadi itu kumpul. Jadi agama ini ringan, logikanya juga ringan, tapi tidak terbantahkan. Ringan tapi tidak terbantahkan. Kata Rasulullah SAW, orang kafir Mekah itu Tuhannya banyak. Logikanya mereka berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, ya Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu, tidak cukup mas. Ya kan, utang kamu banyak, kasusnya banyak kan, macam-macam. Ini istri, tetangga, mertua, saudara, teman, khianat, macam-macam. Namanya di dunia problemnya kan belum yang ilegal, tambah banyak lagi problemnya. Wah di seluruh dunia maksudnya ada anaknya sampai semua orang punya masalah macam-macam. Sehingga orang Arab jahiliyah itu mirip orang Cina. Kalau masalahnya banyak, dewanya. Oke, bicara kemudian mereka. Rasulullah secara sabar memberi satu pengertian. Jika kamu jadi guru, sekali lagi jika kamu jadi guru, suka nggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Yang kalau dituruti salah satu membuat yang lainnya benci atau marah. Wah yang ada enak Muhammad, kalau majikannya banyak repot kita melayani orang banyak. Kanjeng Nabi beri satu pengertian. Tuhan kamu adalah sayyidukum, majikan kamu. Jika Tuhanku banyak, berarti majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, keputusannya beda. Yang Tuhan satu memutuskan pekerja Korea surga semua karena bikin masjid. Yang satu enggak neraka semua karena berangkatnya Korea broken. Yang Tuhan ketiga ditangguhkan dulu. Di mana menempatkannya ditangguhkan? Ya di neraka dulu. Yang satu enggak di surga dulu emperannya. Jadi debat terus kan. Terus mereka berpikir, iya ya kalau punya majikan banyak pasti perintahnya banyak dan tidak ketemu titik temu.
Akhirnya mereka bilang, ya sudah mat, Tuhannya satu aja. Akhirnya mulai diterima konsep satu. Kemudian mereka itu masih menyembah berhala. Menyembah berhala itu ya nyembah berhala betul. Berhala itu ya patung yang dipahat, atau kalau orang sini sebenarnya bilang apa? Kalau biasa orang Islam sembahyang kok tidak ada apa? Nggak ada patungnya. Itu patung ya. Itu mereka begini. Kata Rasulullah begini. Daraballahu masalan. apa membuat satu perumpamaan? Perumpamaan begini. Adam makhlukan. Itu ada 2 ayat yang tentang itu. Mau nggak kamu punya budak pembantu yang abkam? Abkam itu tuli. Gak bisa ngomong abkam itu ya bisu, gak bisa ngomong asom, ama apa. Mau nggak kamu punya pembantu, kemudian dia itu tuli atau idiot, layak qadiru ala syai'in, yang tidak punya kemampuan melakukan sesuatu. Wahwa kalun ala maulah, budak ini, pembantu ini adanya hanya merepotkan. Pembantu, Allah membuat satu analogi. Analogi itu kias atau kiasan. Mau nggak sampean punya pembantu, nyewa pembantu yang dia itu bisu, tuli, idiot? Mau? Kalau mandi ya mandikan, kalau makan bisu. Oh, pokoknya merepotkan. Wahwa kalun ala maulah, dia merepotkan majikannya. Ya ada mau mat, kalau pembantu gitu buang aja. Pokoknya digaji gak kira-kira kalau ada pembantu gitu? Enggak. Akhirnya terus mereka mikir, lah iya, orang nggak bisa apa-apa saja nggak sah jadi pembantu, apalagi jadi Tuhan, malah tidak sah. Coba berhala kamu yang kamu sembah itu, kalau kotor yang bersih siapa? Ya kita. Kalau hidungnya agak putung yang ngelem siapa? Ya kita. Kalau retak yang nambal siapa? Ya kita. Andaikan manusia seperti itu jadi pembantu saja tidak sah, tapi berhala seperti itu malah kamu jadikan Tuhan. Jadi pembantu saja nggak sah, apalagi jadi Tuhan. Hanya mereka terbangun akalnya. Oh iya, berarti kita ini nggak benar. Masa menuhankan sesuatu yang kita jadi repot karena Tuhan itu. Harusnya Tuhan itu kan yang bikin solusi, bukan yang bikin masalah. Nah, itu jadi logika yang dibangun Rasulullah SAW itu logika yang permanen, sehingga kita ini semua disebut pemuja Allah. Yang dikatakan pemuja, hamid itu, hamid itu mana dipuja? Tentu sesuatunya layak dipuja. Sesuatu yang layak dipuja itu yang apa? Yang super, yaitu namun Allah Subhanahu. Dia qadim, dat yang pertama, dia gak pernah mati, dia gak pernah tidur, gak pernah makan, dia menciptakan langit bumi. Maka dat ini yang paling layak dipuja. Jadi kita pemuja, yang kita puja juga layak dipuja. Karena bagaimana mungkin kita memuja sesuatu, misalnya patung yang kita ciptakan sendiri, bisa patah, bisa hancur, dan merepotkan. Nah, tauhid-tauhid seperti ini itu dibangun Nabi Ibrahim, diteruskan utamanya oleh Rasulullah SAW. Terus kita teruskan sampai sekarang. Jadi utamanya tauhid itu kalau bisa jangan dikawal negara, tapi dikawal hati masing-masing, akal masing. Sokor-sokor di backup negara. Seperti Indonesia itu membackup karena menolak agama komunis. Tapi apa artinya negara membackup kalau ulama-ulama tidak mengawal tauhid? Tetap orang akan berpikir sesuai khayalnya masing-masing, sesuai khurafatnya masing-masing. Kayak ada orang mau pergi, pas sampai pergi itu cecek-ceblok, kasih blok, ini alamat dulu. Ya cecek-ceblok memang dia ada hati-hati ya jatuh. Tapi diartikan apa? Apa? Masih ada keyakinan gitu. Yang apes itu ceceknya karena jatuh. Tapi kita ketipu, kitanya yang akan apes. Yang rawan apes siapa? Jadi cacah karena apa? Harusnya diamati aja secara rasional, tidak kamu udah hati-hati, makanya jatuh, kasihan anak istri kamu. Ini penting saya utarakan. Jadi tauhid itu utamanya dikawal oleh nurani masing-masing, oleh hati masing-masing. Nah, caranya mengawal gimana? Lewat logika yang dibangun Nabi, yang diwariskan para ulama. Sehingga dulu itu ada orang namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Itu orangnya cerdas yang minta ampun. Ketika datang ke Rasulullah karena untuk negosiasi tawanan perang Badar, itu
Terus mau pas baca surat waktu kita Mastur. Nah, di antara ayat itu Allah membuat satu pertanyaan yang menantang. Jadi di antara khasnya Islam itu memang menantang argumentasi. Di antara pertanyaannya gini, kata Allah, gak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau yang kamu Tuhankan itu benar-benar sebagai Tuhan. Caranya gimana kata Allah? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba tunjukkan reputasi Tuhan kamu. Apakah ketika bumi saya ciptakan ikut bantu? Coba misalnya kita tahu Yesus lahir di mana? Bumi. Berarti bumi sama Yesus dulu mana? Bumi. Masa yang dituhani lebih dulu? Fir'aun juga gitu. Kumo luhur merasa Tuhan. Oh itu meletenya pol jadi Fir'aun. Pol melete. Ketika Nabi Musa dakwah ke situ, Nabi Musa ditanya, "Wa ma rabbul alamin? Tuhan kamu itu siapa?" Nabi Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang nuhani langit dan kata Fir'aun, "Setahu saya di bumi itu hanya saya." Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Haman dipanggil, "Haman, kamu kan arsitektur, coba bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya Musa." Paling di sana ada. Ada kan dia naik betul kan berarti betul-betul Tuhan nggak terlihat. Paling dia tetap kemoluhur, nggak ada apa? Nggak ada apa? Tuh. Tapi yang mematikan argumentasi Fir'aun itu malah sesuatu yang sederhana. Terus kata Musa, gini saja, Tuhanku adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu punggawa-punggawanya Fir'aun langsung iman semua. Karena mereka sadar. Iya, Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut. Kalau dia Tuhan, babanya Tuhannya siapa? Ini Tuhan kok datang terlambat. Itu namanya logika. Karena kalau menuruti keinginan Fir'aun ingin membuktikan Tuhan di langit, kira-kira Fir'aun melihat Allah enggak kan? Karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang zaman di dunia. Tapi dilogikakan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun pernah balik tanda? Pernah kan? Tuhan kok latihan jalan. Tuhan kok meler kan gitu. Tuhan kok membelah kan pusing kan gitu. Penjelasannya kan pusing. Tuhan kok ada ulang tahun, ada tahun kelahirannya. Terus mereka mikir, iya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa? Mbahnya siapa? Buyutnya siapa? Karena Tuhannya datang makanya terbanyak waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaqtumu iman. Akhirnya banyak orang iman tapi menutupi imannya karena takut Fir'aun. Tapi sudah tertanam iman. Karena apa? Dengan logika C. Maka tolong agama ini pertama dibantu dengan akal yang sehat. Nah termasuk sampean ini akalnya waras semua. Meskipun suka uang, tapi sadar. Boleh juga ramus di suke, suargone ramus di urun masjid. Jadi urun masjid. Urun masjid ada yang benar-benar urun uang dan urun fisik ikut sholat. Ada yang saya punya teman banyak yang sebagian yang masih pasir itu kalau ada orang yang mau masjid, gue saya nyumbang masjid tapi belikan keramik. Kenapa pilihnya keramik? Saya belum sujud biar keramiknya dulu. Makanya orang Islam itu aneh semua. Kadang disuruh jamaah nggak mau, tapi ditarik urunan itu mau. Karena yang sholat biar uangnya dulu kita nyusul katanya. Kacau. Ya nggak apa-apa lah, sementing ada yang sholat dulu. Ya proses semua itu proses. Gak mungkin orang langsung baik 100%. Makanya saya termasuk gak setuju sama jargon Islam kafah itu karena semua itu proses. Kafah itu ya ada prosesnya karena Islam itu latar sabun atau bakon tobak setapak demi. Masa latihan Islam langsung disuruh apa? Kafah itu komplit. Komplit itu ya sholatnya benar, pakaiannya benar, khusyuknya benar, perilakunya benar. Ada enggak seperti itu kalau enggak Nabi? Enggak ada. Jadi semua itu apa? Saya teruskan. Jadi agama ini usahakan dibantu atau ditopang oleh akal. Karena agama ini dikaumi yaqilun, dikaumi yatafak. Syukur-syukur ditopang negara kayak Indonesia. Ada apa? TAF MPR yang melarang paham apa? Ateisme atau komunis. Syukur-syukur ditopang oleh kultur. Kayak dengan ini menciptakan satu kultur. Kerja di Korea, di negara orang, tapi bikin masjid, bikin komunitas ngaji. Jika orang setelah Anda misalnya dengan pulang,
Meskipun nggak jadi kiai, jadi kiainya di Korea karena di sana pesaingnya banyak. Jadi siap-siap nggak jadi Dewan Suro ya. Di sini bisa bergelar imam besar ya, Dewan Suro. Di sana ada Gusmus, ya kan? Akhir, ada keluarga Buntet, utamanya ada keluarga Sarang, Lirboyo. Kira-kira tuntas. Maka sebelum tuntas nikmatilah jadi mufti di sini. Makanya ya mumpung di sini itu sekeren-kerennya jadi apa? Ustaz. Makanya mohon lah ya ustaznya tuh dicucuk dihormati. Kesempatan apa? Setelah pulang ini tidak tahu saya. Malah tadi saya dapat cerita pernah di sini Dewan Suro pulang rumah kambing. Saya sampai nangis tadi mulai perjalanan dari mana tadi? Dari Masjid Agung di Ciptaan pernah ada Dewan Suro sekarang pulang gitu. Tapi menurut Islam nggak masalah. Dewan Suro ya simbol kesolehan, angon kambing juga simbol kesolehan. Dulu para nabi juga angon kambing, nggak apa-apa. Semua nabi pernah angon apa? Jadi Dewan Suro semua nabi yang ngajar, tapi semua nabi juga pernah angon. Cuma ini agak kebalikan. Normalnya kan angon kambing dulu, lama-lama jadi kiai, ini nggak jadi kiai dulu. Itu mengenaskan. Tapi percayalah itu hanya hukum manusia dan dunia. Kalau dia ikhlas tetap berstatus Dewan Suro fil Jannah. Meskipun dohirnya hanya angon. Anggap saja itu wali mastur. Wali yang tidak geli. Gak apa-apa, sudah dinikmati. Tapi yang jelas Anda harus syukur ya. Di balik kita suka uang, suka macam-macam, tapi tetap lebih suka kepada Allah Subhanahu. Itu ciri utama orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Asal orang itu iman, pasti cintanya sama Allah luar biasa. Saya itu punya banyak kawan mahasiswa. Saya itu tidak kuliah, tapi hidup saya di Jogja. Sampai sekarang saya masih kerja di Universitas Islam Indonesia. Itu di Jerman, di Australia itu kuliah. Zaman kuliah yang saya sebagian tidak pacaran, tapi sengamur-ngamurnya orang Islam itu setelah kuliah di Jerman dia bikin komunitas, tahu-tahu bikin masjid. Di Australia juga gitu, mana-mana gitu di Polandia ya. Ternyata nggak hanya yang kuliah, yang kerja, bukan nggak jenengan itu. Siapa nggak tahu Korea negara apa? Di sini kan ya negara seperti ini, tapi tetap aja kerja, bikin masjid, jadi kiai, alhamdulillah. Tapi saya mohon kerennya bukan karena jadi kiai, karena ngurus agamanya. Kayaknya kalau umur jadi kiainya terbatas. Tahu kan? Ada SK-nya ya? 4 tahun 10 bulan. Itu aja kalau masih di sini, setelah pulang nggak tahu ya nasibnya ya. Kalau di daerah yang basisnya pondok ya takobal Allah. Kalau pulangnya ke Papua masih jadi ya. Kalau pulangnya di Jawa ya masalah. Pak Said saja nyium. Itu di Buntet tuh ada cerita unik. Ini pondoknya Kang Mesin itu. Itu saya punya teman. Ini betul, ini tradisi ya, agak kacau tradisinya. Itu muridnya Ki Izzuddin, tahu Ki Izzuddin. Ki Izzuddin itu Ki paling top di Buntet, paling top. Itu ada santri dari Jakarta, ngukur topnya Kiai itu pokoknya yang dicucuk itu top. Seperti saya ini kan sampai cucuk, cara anak itu berarti top. Ya, kalau menurut Allah enggak top tuh takwa itu top. Bisa saja sampai sama saya top sampai karena takwa. Cuma saya tidak yakin. Tapi bisa saja itu ya, bisa ya, bisa tidak. Singkat cerita, semua Kiai Buntet itu cucuk sama Kiai siapa? Di situ. Bangganya bukan main santrinya, karena dia ya santri Jakarta antara berpikir. Suatu saat Kiai Izzuddin itu ngundang Mbak Maimun juga. Mbak Maimun itu ya guru saya, guru kita semua. Ngundang Kiai Maimun. Kiai Maimun itu gurunya Kiai Izzuddin karena Kiai Izzuddin dulu ngaji di sana. Pas pengajian itu pengajian perempuan. Anak itu lihat dari tingkat. Lihat Kiai nyucuk Mbak Maimun. Kecewanya bukan Mbak. Itu melihat Kiainya nyoba, aduh Kiai sakit kok. Karena kebanggaan dia mondok di situ karena semua Kiai Buntet itu nyucuk.
Dia gak siap ada pemandangan. Sok ya. Oh kacau ukur gitu. Betul, anaknya sampai akhirnya pindah mondok sana. Dia gak mau punya kiai yang masih kiai, gak mau. Itu jangan ditiru. Jadi ukur top dah itu. Padahal kalau adat kita kan enggak. Meskipun misalnya saya alim, kalau ketemu Pak D saya atau bule saya atau keluarga yang lebih sepuh, adat kita dicoba. Iya. Dicoba. Kamu kok mufti, misalnya kangkang yang di sini kan mufti-mufti. Kadang punya paling diserahkan yang belum sholat. Kira-kira dicoba mufti-mufti Korea. Karena tradisi kita selalu ke pernah sepuh. Dicoba meskipun belum. Oh itu kalau kena logika santri tadi, keok. Kiai saya apa? Keok. Kalau bilangnya enggak kalah saja. Padahal adat, nah itu kan orang Jakarta. Kalau orang Jawa kan biasa meskipun alim, kalau ketemu pernah Pak D, Pak Alim, bahkan cium tangan meskipun kadang ya belum sholat bahkan. Ya tapi ini intermezzo yang jelas saya mohon sekali, agama ini satu kawal dengan akal. Itu tadi kalau langit bumi ada berarti penciptanya ada. Dan karena pencipta harus bersifat lebih dulu. Nah, lebih dulu itu dalam bahasa kita disebut wujud tidak. Atau kalau bahasa Quran wal awalu wal akhiru wal baru. Itu penting sekali. Zat yang pertama itu kita imani yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana orang kenal Allah kalau anak-anak kita tidak pernah melihat kultur melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Coba anak kita ini pasti suci karena belum dosa kayak bapak-bapaknya. Ya dan anak itu lahir suci. Kemudian pas dia berpikir hidup di Korea atau di Uni Soviet, gak pernah dengar kalimat tauhid. Sesuci-sucinya anak ini kira-kira jadi apa? Karena nggak pernah melihat pemandangan ajaran tauhid. Kenapa anak-anak kita di Indonesia lalu tauhid? Karena baru lahir diajari. Pertama kalimat yang dia dengar kalimat ada atau kalimat tauhid. Nanti pertama dia bangun ada acara selamatan, bacanya juga kalimat. Kalau habis maghrib dipetai ngaji ke musola juga diperkenalkan kalimat. Meskipun bapaknya nggak ikut ngaji ini problemnya. Ayo langsung ngaji dong ngaji. Bapaknya semantan semuanya dulu TV. Kopi rokok. Anaknya nak ngaji. Itu ada ajaran yang gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran benar bapaknya ada ikut. Coba itu gimana itu? Coba ditanyakan ke MUI itu gimana? Ajaran apa itu? Kalau Habib Umar ajaran apa? Ya, nah. Tapi kan ada yang nanya, ada benernya nyuruh ngaji. Berarti bener separuh. Pas ya, imas. Banyak yang gitu. Ya semua ya kalau. Kalau tidak keluarga kiai kayaknya kelakuannya sama seperti itu. Jadi agama ini dikawal dengan akal. Makanya ada pepatah adi wal akal. Akal itu penting. Akal itu ya dikaumi yakinun, dikaumi yatafak. Karena bisa dilogika. Masa langit yang sedasar ini, bumi yang secanggih ini, kemudian nggak ada penciptanya. Diciptakan oleh kebetulan. Ya pokoknya tahu-tahu ada. Tahu-tahu ada di mana? Sesuatu kok nggak ada penyebab. Jadi nanti kita goblok terus, ada kebakaran, tahu-tahu kebakaran, penyebabnya apa ya tahu-tahu. Kenapa kamu jenggotan ya tahu-tahu. Kenapa kamu di Korea ya tahu-tahu. Semuanya, kenapa kamu miskin ya tahu-tahu. Kan bisa padahal bisa dilacak kan. Oh, kenapa kamu miskin? Oh ini rasional terus. Kenapa? Bapak saja. Jadi itu mati ninggal utang. Bagaimana? Kan jelas alasannya jelas. Rata-rata orang miskin itu alasannya jelas, meyakinkan. Kenapa kamu miskin? Kan bapak saja miskin. Kenapa miskin banget? Kan ninggal utang. Keren kan alasannya kan? Keren kan? Oh keren sekali. Baik, sebetulnya kan gitu, nggak boleh. Kenapa kamu miskin? Ya tahu-tahu miskin, nggak bisa. Tetap tidak dilacak, asal usulnya tetap bisa dilacak. Kenapa istri kamu lari? Lah tahu-tahu lari. Pasti ditertelangkan sama
Ada pilihan lain itu pasti itu ada. Cuma itu sensitif ya. Gak usah dibicarakan tapi paham semua. Kata tersinggung dan saja biasa. Jadi agama ini dikawal dengan makanya Allah ngendikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan seterusnya kabeh la ayat ini seterusnya itu menjadi ayat semua. Maka umatnya Nabi itu tidak perlu mukjizat kayak zaman Nabi Musa. Sama sekali nggak perlu karena umatnya Nabi itu cerdas. Ini yang ngendikan kitab-kitab besar kayak pengarang Sarah Bukhari, Sarah Muslim. Umatnya Nabi Musa itu ya cerdas tapi masih cerdas. Mereka itu percaya mukjizat kalau dahsyat, yaitu tongkatnya Nabi Musa disebelahkan, dipukulkan, kemudian laut merah mendel. Wah hebat, itu nggak bisa seperti itu. Terus iman karena kagum. Nabi Soleh punya mukjizat, onta keluar dari batu besar, wow keren. Kita ada bisa. Ya kita ada. Pertanyaannya adalah, memangnya onta yang biasa lewat itu, yang kadang kamu sembelih, manusia sekarang bisa bikin? Enggak kan? Memangnya nyamuk yang sering sampai nyeblek itu kita bisa bikin? Enggak kan? Saya berkali-kali cerita setiap ngaji, bikin nyamuk itu susah banget. Mendingan bikin gajah. Saya disuruh bikin patung gajah itu masih sanggup. Kalau disuruh bikin patung nyamuk, enggak usah bakat nyawa, patungnya saja. Padahal nyamuk itu punya alat kelamin, coba seberapa? Alat kelaminnya punya urat ya gak? Terus uratnya? Nyamuk punya jantung, jantungnya punya kuman. Kumannya punya jantung, ya punya cacing. Makanya Allah itu mencontohkan kudrohnya, kemampuannya justru tidak sisa gajah. Inna wuha la yastahi ayyadriba masalah ma. Allah itu tidak malu bikin satu perumpamaan itu apa? Lu juga bikin nyamuk juga. Sampai bayangkan saja, bikin patungnya saja. Atau gambar nyamuk. Gambar saja gambar. Pakai pena apa coba supaya sekecil nyamuk. Apalagi nyamuk balita. Nah artinya menyaksikan kekuasaan Allah itu tidak perlu laut terbelah. Karena laut terbelah ujung-ujungnya kesimpulannya kita tidak mampu. Sama menciptakan langit juga kita tidak mampu, menciptakan nyamuk juga kita tidak mampu, menciptakan unta juga kita enggak mampu. Maka untuk umatnya Nabi mukjizat itu ada ila yaumil qiyamah. Karena dikatakan mukjizat itu ada pertunjukan yang manusia tidak mampu. Karena mukjiz itu dari masdar ijaz, satu bukti yang melemahkan manusia. Ya, makanya umatnya Nabi tidak perlu dikawal ada mukjizat yang dahsyat, karena hakikat sekeliling kita ini sudah mukjizat. Paham ya? Makanya nggak perlu ada mukjizat dahsyat. Karena kalau kita mengikuti mukjizatnya Quran, semua di sekeliling kita ini la ayatin liqaumi yaqilun, la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Bah atas penjelasannya. Masya Allah, ilmu yang disampaikan beliau begitu luar biasa. Semoga kita dapat merekamnya semuanya dan dapat apa? Iya, amin, dapat menjalankannya. Amin. Dan mungkin ada pertanyaan dari mas-masnya ini semuanya, dari akang-akang soleh semuanya. Oh iya, Kang, silakan dari situ aja. Kemarin, bagaimana hukum menjawab salam bagi orang yang bukan muslim? Oh iya. Kayak kemarin. Nah itu begini ya, jadi kemarin kebetulan kan kalimatnya wassalamualaikum. Kalimat siapa? Waalaikumsalam. Karena salam itu artinya kan, ya kamu juga berhak selamat. Ya jadi kalau misalnya kebetulan yang kita jawabin non muslim, ya istilahnya selamatnya baru potensi, belum permanen. Jadi hidup itu kan pilihannya dua, sesuatu itu pasti berstatus dua. Selain Allah gitu ya. Selain Allah itu statusnya dua, bahagia dan potensi bahagia. Jadi orang kafir yang sekarang sedang kafir juga potensi Islam. Kedepan kan potensi Islam. Jadi kalau waalaikumsalam kita jawab mana saja, kamu juga berhak atau berpotensi mendapat Islam atau mendapat keselamatan. Itu penting saya utarakan. Jadi banyak ulama yang menjawab seperti itu. Jadi
mulai dulu Rasulullah juga muamalah baik sama non muslim yang tidak harbi, karena lagi yang tidak apa? Harbi. Nah, lalu pertanyaannya gimana? Karena semua orang memang berhak mendapat perlakuan baik. Kan ada ayatnya itu la yadhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik sama orang-orang kafir yang tidak punya reputasi musir kamu, tidak punya sejarah menyakiti. Jadi jawaban saya gitu, jadi nggak apa-apa, normal saja. Tapi tadi di hati kamu atau saya pikir seperti itu. Apalagi atau tidak usah niat, karena bawaan spontan. Apa? Bawaan apa? Spontan itu juga boleh. Jadi sekali lagi hal seperti itu dianggap karena Islam mengajarkan muamalah. Kan waktu linas itu sudah katakan kepada manusia itu kebaik. Nas itu kan siapa saja? Manusia. Terus ketiga begini, banyak ulama yang mengatakan gini, justru kalau kita sinis itu potensi menarik kelompok lain malah kecil. Sehingga banyak ulama yang menyarankan ya muamalah secara baik, buk menowo barokahnya salam, barokahnya kita ada sinis, orang lain tertarik sama apa? Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali dan selanjutnya kan dari sana yang dari ujung sana ya, silakan. Saya sebelum kesini tuh pernah mendapatkan pengajian waktu jawaban Ramadan itu menjawab non muslim itu dengan jawaban Waalaikumsalam. Itu kalau nggak salah artinya makalah kamu itu sebenarnya yang dipakai itu apa yang bisa diceritakan? Oh ya, itu hadisnya spesifik itu. Yang saya ceritakan tuh hadisnya spesifik. Jadi gini, orang Yahudi itu kirim salam ke Nabi, nadanya seakan-akan salam, tapi assalamu alayka ya Muhammad. Sam itu kematian, oh? Celaka atau kematian, ya? Ya, celaka atau kematian. Sajane mana pasnya kematian, saya jamin tuh di kamus itu mananya ada celaka. Sam itu kematian. Ya, tentu kematian itu bagian dari kecelakaan menurut orang banyak ya. Kalau menurut Bali ya senang saja. Jadi orang Yahudi itu seakan-akan kalimatnya itu assalamualaikum ya Muhammad, tapi Sayyidah Aisyah itu dengar kalau kalimat itu benar-benar assalamualaikum ya Muhammad. Nabi jawab waalaikumsalam. Jadi bukan konteks yang kayak kita alami, itu beda. Kasus. Ya, kasusnya beda. Ya, saya kira beda. Itu saya jamin asli riwayatnya seperti itu. Ya. Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Dan maaf, ini yang sebelah sini dulu. Ini partainya selesai nih. Maaf kan. Sini dulu, yuk kan. Coba yang paling belakang kan. Oh ya, itu bagus. Ya, dari mana itu? Kenal? Dari Cangwon ya kan? Kalau Cangwon sama Masjid Cangwon saya tidak bilang. Ya, pertanyaan diulang jenengan supaya mereka dengar. Oh iya. Tadi yang kita Enggak, jenengan aja yang ulang. Apakah imannya orang yang nggak punya pikiran kayak saya itu imannya kemudian batal itu? Apakah keimanan seseorang batal apabila tidak mengetahui ilmu tauhid? Ilmu tauhid. Apa? Oh iya, wah keren deh. Jadi begini ya, jadi pertanyaannya saya ulang lagi, apakah iman seseorang batal kalau nggak ngerti ilmu tauhid? Misalnya sifat wajibnya Allah, sifat jahil, sifat mutlak. Jawaban saya, semua ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat imannya tetap sah, asal nyata-nyatanya tidak terjadi guncangan pada iman itu. Misalnya gini, tipikal orangnya itu tipikal orang soleh yang nggak pernah mikir. Jadi mulai kecil tahu kalau Allah itu satu, terus dia sholat, kadang-kadang ya zakat, kadang-kadang nggak sholat. Ini kan contoh orang beling ya, kalau orang soleh kan sholat terus kan berarti iman terus. Jadi ini, tapi dia nggak pernah terlintas membenarkan ateisme, juga nggak pernah terlintas membenarkan trinitas bahwa Tuhan itu tiga. Cuma dia nggak punya apa? Kepastian tentang sifat wajib. Nah tentu seperti itu tetap sah, ini menurut kesepakatan ulama. Wa imanul muqallid itu tibari, imannya muqallid itu dianggap sah. Cuma mengkhawatirkan apa? Mengkhawatirkan
Karena sekali ada logika kebalikannya, bisa saja dia guna. Tapi itu kan urusan nasib juga. Apa urusan? Ternyata dia misalnya kerja di Korea ketemu sama mufti-mufti. Kelihatannya mengumpulkan dana untuk mas. Apa guncangan tauhid ini tidak kober istilahnya karena sibuk golek duit untuk bangun. Tapi kalau ini saya cerita sedikit ya, ini guyonan tapi nyata. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid kita tahu namanya siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Itu pernah ditanya seseorang, kalau iman itu harus lewat pemikiran yang detail, lalu imannya orang-orang Bedui itu gimana? Sauri-puri rumah sapi. Kalau orang-orang besok di kampung kita coba kegiatannya pagi tidur, bangunin sapinya dimandiin, dia belum mandi sudah mandiin sapinya, angon. Terus ceritanya juga, oh sapi saya gendut, sapi saya punya anak, alhamdulillah. Belum cerita anaknya sendiri, cerita anaknya. Itu pas istrinya melahirkan, waduh gak punya duit kok kelahiran. Tapi kalau lahirnya sapi, alhamdulillah. Jadi sampai pas lahir itu bapak kamu gak mesti bilang alhamdulillah. Ya Allah belum gajian kok anak. Tapi kalau yang lahir sapi, alhamdulillah. Makanya banyak anak yang gak loyal sama bapaknya karena ketika lahir itu sudah yang direspon. Banyak gak yang gitu? Banyak. Apalagi yang latihan-latihan hidup itu, yang belum makan. Kalau ada kabar kelahiran belum? Yang parah teman sampai lebih parah lagi. Itu kabar, temanmu kelahiran. Waduh, dua. Jadi Anda lahir sudah banyak yang menyesal. Makanya jadinya gini, karena pas lahir nggak ada yang lafazkan alhamdulillah. Sudah diterima aja takdir itu kita. Nah, singkat cerita, Abu Musa Al-Asy'ari itu ditanya lagi, Bima apa? Bagaimana Anda mensyaratkan itu? Sementara orang-orang Bedui itu, orang kampung-kampung itu nggak bisa mikir. Kata Abu Musa, kita buktikan. Hasil si Abu Musa Al-Asy'ari ini jalan-jalan sama penanya tadi, ketemu orang desa, orang Bedui. Terus orang Bedui itu ditanya gini, Bima araf tarobbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu itu gimana? Kan nggak potongan hafal sifat wajib, sifat jaiz, sifat mau. Jawab malah marah, si Bedui tadi marah. Al-ba' atau ta'dulu alal bair. Namanya ada telepon ya ada sapinya. Jadi kalau ada kotoran sapi ya ada sapinya. Wa atharul aqdam yadullu alal masir. Kalau ada jejak orang lewat berarti ada orang lewat. Misalnya ada jejak telapak anjing berarti yang lewat anjing. Kalau yang jejak kaki kamu yang lewat kamu. Artinya gini, ya kalau ada bumi ya berarti ada yang menciptakan. Jadi formalitas cara berpikir harus melalui sifat wajib, mustahil, dan itu tidak harus. Format pemikiran apa saja yang menjadikan orang itu mantap bahwa ada Tuhan. Jadi bentuknya Anda harus kenal dulu sifat apa? Wajib. Ya cukup pokok-pokokan saja, orang bisa pokoknya. Banyak orang desa itu kan datang ngaji tauhid sendiri takut. Melarat supaya udah pembiaya sekarang sengaja lombok. Maksudnya sengaja lombok itu ya siapa lagi kalau Ustaz yang nggak super itu? Yang ya siapa lagi kalau bukan? Orang desa nak bilang apa? Sengaja lombok. Kadang Indonesia gawe langit tanpa sopo. Macam istilahnya. Tapi tetap mengarah ke permanen bahwa Tuhan itu apa? Itu saya kira demikian. Gimana? Siap ya. Dan selanjutnya kan dari Masjid Al-Kausar Gyeongju, dipersilakan. Yang berdiri kan? Bisa berdiri kan? Berdiri, agak keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti dari jamaah Masjid Al-Kausar Gyeongju, asli dari Jonegoro, Jawa Timur. Saya ingin menanyakan tentang lafaz zikir Gus, yaitu lafaz zikir tentang gua yang mungkin kalau ahli tarekat banyak mengatakannya di hanya buku gitu. Jadi kalau ada ustaz yang mungkin secara akidah berbeda dengan NU itu menyesatkan.
menurut saya apa menurut siapa? Syariat lah kalau terima kasih. Oh ya itu coba diulang lagi jadi. Biar punya pekerjaan. Sebetulnya saya hafal tapi ini biar punya pekerjaan. Lupa. Kayaknya harus dibantu lagi ini. Iya. Coba sini. Siapa? Ayo sini ya. Kasihkan. Kang maju aja langsung enggak usah muter. Maju. Karena pertanyaannya aneh sama dia orang aneh gitu. Lafaz zikir Berdiri. ya itu lafaz zikir hu yang seperti video itu kan di semacam diedit jadi dikomentari oleh ustaz-ustaz juga. Ustaz siapa? Ustaz Korea apa Indonesia? Di Indonesia itu dianggap sesat Karena karena kalau Ustaz Korea nanti suatu saat bisa jadi lagi. menyebut lafaz zikir dari kata huwa itu hanya didirikan dengan hu seperti itu. Jadi mereka juga apa yang menyesatkan ini termasuk secara ilmuwan nggak jauh beda dengan Gus Baha. Itu alim juga hafal Quran juga hadis kayak Bukhari Muslim juga paham gitu. Jadi itu yang membuat saya bingung karena mereka sudah alim tapi dari sisi itu para pengamal tarekat itu juga mengamalkan itu kenyataannya. Terima kasih. Sudah dengar semua? Yang saya ulang lagi kak? Disimpulkan. Tugasnya MC ya? Coba disimpulkan. Ya intinya dari mas pertanyaan tadi yaitu banyak sekali sekarang video-video yang diedit gitu kan ya. Dari ustadz-ustadz banyak yang mengamalkan zikir yaitu buhu gitu ya. Benar ya. Terus itu banyak ahli tarekat yang mengamalkannya itu menurut Gus Bahar gimana begitu? Begini ya, ini yang nggak spesial Torekom nggak usah dengerin, tinggal cenderungan saja. Karena ini memang nggak penting ya, karena benar-benar nggak penting. Jadi ini saya jawab, tapi ya jawab saya juga nggak penting. Begini saya cerita saja, nanti Anda simpulkan dan saya termasuk orang yang nggak setuju. Karena nggak setujunya bukan karena itu salah, tapi nggak penting, apa? Ya. Begini loh, jadi di Torekoh Satoriyah itu Torekoh yang menganut paham domirsaan itu ya gua itu domirsaan itu begini saya terangin. Ini kalau santri Korea pasti tidak paham. Karena kiai saja yang berlisensi tidak mesti paham. Apalagi yang tanpa. Begini domirsaan itu kira-kira kalau bahasa Indonesia gini. Datang sesuatu hal gitu. Lawan lagi ya, datang sesuatu hal. Terus si mutakalim, si yang ngomong tadi berhenti. Hal itu adalah luar biasa. Berhenti lagi. Dan itu bernama Allah. Terus kata Allah ini diganti datang suatu hal. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya diganti do. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia misalnya gini, saya ketemu Zaid kemudian menghormatinya. Katanya adalah pengganti kata tapi dalam wiridan hanya bilang nyanya kok. Nya. Kamu hormat siapa? Nya. Ini kan bikin salah paham. Bikin salah paham. Tapi kamu katakan sesat, yang ngomong paham. Nya ini kemana? Yang ngomong. Nah, makanya kul huwa wahad seperti itu. Kul katakan Muhammad dua utawi sing ana ning atiku to dua utawi hak sing nyoto. Lah dua yang di depan dulu itu namanya dhamir sa'an. Kul katakan Muhammad dua utawi sa'an. Yang benar-benar jadi urusan kita bersama itu adalah Allahu ahad. Allah itu sama dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya juga sama fa'lam ngerti sira annahu sak temene sak itu sesuatu yang faktual, yang nyata. Sing nyata ning dunya iku la ilaha illallah. Tapi dia tidak ngambil la ilaha illallah, ngambil nah, karena sesuatu ini potensi bikin gaduh ya. Tidak usah Anda lakukan. Tapi alhamdulillah sebelum saya larang Anda jenis orang yang enggak wiridan.
Jadi saya syukur sekali melihat sampah-sampah itu wiridan. Jadi nggak perlu disemprit kan? Ada? Ya kan? Sebelum saya larang sudah enggak tuh? Ya. Nggak pernah tuh sampai torekoh baca itu sampai berapa ribu kali nggak pernah. Sebelum dilarang apa enggak? Sebelum dilarang. Jadi kalau dalam aturan syariat, nah, tapi kalau kita menvonis yang melakukan itu kalau sadar karena ada sanadnya, kalau sadar ya sudah biar dilakukan dia, itu urusannya dia. Itu kan ibarat tadi, kamu punya sandi sama istri kamu, ya kan punya sandi. Pak, ikune wis ikune wis. Nggak tahu ikune opo. Misalnya orang Korea baru datang ketemu istrinya, mesti tanya, wis bar, wis. Itu yang paham ya yang melakukan itu. Tapi orang lain harus sopo. Ya kira-kira gitu. Nyenya itu datang seorang Zaid, kemudian saya menghormati. Itu dipotong semua terjadi. Baru apa? Barunya. Lagi apa? Ya kan bingung kan orang banyak. Nah, domir itu seperti itu karena lafaz kul huwa wahad dimulai dua, fa'alam anahu juga dimulai dua. Bu itu anahu itu. Nah, jadi saya mohon sekali jangan jadi fitnah, jangan jadi apa, pokoknya kita yang umum-umum saja lah. Kita la ilaha illallah. Cuma khusus mau mati, saya punya saran. Khusus ini. Kalau mau mati harus ingat saya itu. Itu begini, kiai-kiai Jawa itu alim-alim. Sehingga ada orang Jawa kalau nalkin orang mati itu tidak la ilaha illallah tapi Allah. Itu sudah ada modifikasinya. Ada apa? Sebetulnya teks hadisnya berbunyi ini, maka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya melafazkan la ilaha illallah dakhala jannah, bukan word. Apalagi mau mati sertifikat. Terus mati. Ternyata maknanya sertifikat digadekan. Enggak boleh, harus apa? La ilaha. Nah, kiai Jawa itu pinternya begini. Orang kalau mau mati itu kan potensi teksek. Nah, kalau pas teksek, pas la ilaha tidak ada Tuhan, terus teksek mate. Ada itu. Nah, karena la ilaha itu panjang dan potensi teksek tadi, apa? Nah, kiai Jawa sudahlah ngambil awalnya saja, gak resiko. Saya ulang lagi ya. La ilaha illallah itu kan kalimat yang harus sempurna. Karena tiada Tuhan. Nah, sekali mandek tiada Tuhan, taksa. Ya, bahaya enggak? Nah, daripada bahaya, kiai Jawa itu pinter. Kalau nalkin orang mau mati, apalagi rai-rai gak kiai. Allah, kan lebih aman. Karena misalnya separuh mati ya enggak, ateis kan? Tapi kalau la ilaha taksa. Pokoknya resiko apa? Nah, jadi itu kearifan ya, bagian dari kearifan kiai Jawa. Jadi ya sama, buhu itu menurut kearifan kita, ya kalau bisa kita yang nggak ikut toriko itu udah usah. Itu potensi tadi disalahkan. Tapi ya kamu udah usah anti-anti amat karena bagi pelakunya mungkin punya sanad. Jelas ya? Alhamdulillah barisan kanan kiri sudah, sekarang barisan depan. Nah, terakhir ini nanti enggak. Oh terakhir ya? Iya. Terakhir ya Ustaznya. Ustaz terakhir. Itu tangannya gitu. Ya. Ustaznya aja diganti. Muftinya. Asimik Kak. Ya ini. Sudah orang pakai. Jika perlu dipanggil Ustaz. Ya. Senang nama saya Budin Ahmad Saifuddin ya, dari Pati Kadayangan ya, Pati Wilong. Monggo yang itu. Allah. Namanya itu Ahmad tadi. Ini pertanyaan saya, di Korea ini banyak jumlah sejati kan? Pertanyaan apa keluhan? Pertanyaan ini, karena kita sebagai pengurus ini sangat permintaan banyak sekali. Adalah mereka kadang ada punya calon di sini kok pengen dinikahkan.
Nah itu solusinya bagaimana perwalian masalah wakalah, apakah cukup dengan video call atau harus tertulis atau bagaimana? Terus saksinya juga bagaimana caranya? Kalau di sini kan kita tidak tahu dia dari mana, terus dari apa saja. Maksudnya misalnya dapat orang Pakistan itu? Tidak di Indonesia saja tapi kan ada daerah kita tidak tahu asal usul dia yang laki perempuan bagaimana syarat daripada saksi. Saksinya apa syarat walinya? Itu termasuk tadi wali wakil wakalah tadi terus sama saksinya. Karena ini banyak kasus di antara para pengurus ini dimintai untuk menikahkan. Dan kita belum berani ini termasuk kasus-kasus yang update tadi. Apalagi yang bisa pilih lah, karena mereka sudah tidak bisa balik, kalau balik harus sudah bisa istri lagi terus sampai nikah di sini. Jadi banyak kasus banyak minta yang kontak. Ini bagi saudara apakah kalau boleh jadi saja atau di sini? Iya bagus gitu. Lalu gimana? Supaya ingat asal usulnya. Ya terakhir kamu, terus sekali aja pertanyaannya supaya. Tapi terakhir betul loh ya, jangan. Ya langsung aja, nanti ini ada MC-nya, ada mengambil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tanyakan di sini, Ustaz, bagaimana cara kita istiqomah menjalankan kebaikan di Korea ini, apalagi di Korea ini mayoritas non Muslim gitu. Dan ini satu lagi Ustaz. Dan saya gini Ustaz. Kalau saya sholat itu agak males gitu kan, agak gimana agak males kita mau bangun. Terus saya bertanya dalam hati saya sendiri, kalau bukan karena apa? Karena perintah Allah atau menyembah Allah, saya tidak akan melakukan sholat. Apakah boleh kita berniat gitu, Ustaz? Boleh. Khusus kamu boleh. Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dulu aja. Ya. Udah biar gak nganggur tuh. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Lombok ya. Dari Lombok, cara istiqomah di negara yang mayoritas bukan Muslim. Ya, Itu. Datang aja tempatnya. Dan yang kedua yaitu seandainya sholat itu bukan perintah Allah, saya tidak mau sholat gitu ya. Iya pasti itu ustadznya juga gitu. Coba semua orang disuruh milih sholat sama ndak, milih mana? Kenapa tetap sholat? Karena perintah Allah. Cuma ini jujur ngaku. Mas Yo, muftinya juga gitu toh? Sama kan? Oh, itu bagus Anda jujur. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Tasawuf begini ya, pertanyaan seperti itu memang nggak boleh dijawab, juga nggak harus dijawab. Meskipun itu problem laten, karena begini ya, sebetulnya problem itu mudah diselesaikan kalau kita insaf itu ingin sesuatu yang lebih baik secara kesadaran. Indonesia itu kan negara yang baik, terbuka untuk warganya yang sudah minggat itu. Gak apa-apa dibahasakan minggat biar fair, apa? Tak baca no tindak orang kiai. Jadi begini ya, masalah itu ada dua. Ada masalah bawaan takdir, itu memang kita tidak bisa menolak. Ada masalah yang sebetulnya kita itu tidak besar jiwa. Kita punya keluarga di kampung, punya negara yang sebaik Indonesia, punya presiden sebaik Pak Jokowi, punya tokoh-tokoh ulama, ada NU Muhammadiyah, macam-macam. Itu semua ulama-ulama yang baik. Setiap saat kita pulang boleh, ilegal juga ada solusinya, kita ke KBRI. Tapi dia memaksakan di sini kadang ada hatinya itu masih miskin, nanti kalau pulang di jemaah tonggo. Tapi karena punya kebutuhan biologis memaksa kawin. Tapi ada baiknya, dia takut zina. Oke, kita puji karena dia takut zina. Oke, sepakat kita puji dia takut zina. Tapi apa susahnya sih kawin itu kan satu kata Allah yang namanya kawin, waja'ala bainakum mawaddatau. Dan kawin itu kata Allah, waja'ala apa kata Allah itu? Walladzi khalaqakum minal ma'i basharon faja'alahu nasabam wasihro. Jadi diantara perkawinan itu tujuannya menjadi nasabam wasihro, ada persaudaraan berdasar desa.
Kira-kira kawin model sing salah kunci itu terjadi nggak bisa? Malah kiainya dilabrak. Sing ngomong kawin anak tuh. Wah, apa Ustaz Saifuddin? Karena apa? Ini dunia, semuanya itu labil. Sekarang cinta mati, semuanya dikawinkan gini-gini. Setelah 2 bulan, setelah dikumpulin, ternyata solehnya hanya penampi. Mau digugat gak ada di KUA. Biasanya yang disalahkan kiainya yang mengatakan. Saya juga sering ada kiai bertanya. Ada yang jauh mahasiswa dari daerah jauh, yang satu daerah jauh pacaran takut zina terus minta dikawinkan kiai siri. Kadang kiainya ya ceroboh maunya karena takut zina. Oke, alasan itu mungkin benar, tapi sebetulnya setiap orang mukmin harus takut zina, baik yang punya pacar maupun tidak. Cara melawan gimana kata Nabi? Puasa atau punya kegiatan aktif atau mikir utang lah itu kalau sumpah itu kan biasanya sahabatnya juga turun. Yang jelas utang lapor barus. Atau agak kembali bisa tahu kalau mau benar kembali. Nah ini saya ngomong secara yang sama, pertanyaan seperti itu tidak boleh dijawab oleh seorang ulama, apalagi oleh saya. Karena begini, resiko jadi ulama itu gini, kalimatnya itu nanti jadi justifikasi. Ya paham Mas Saifuddin ya, resiko ulama kan nanti kalimat ini jadi padahal pelakunya ini bukan sebenar-benarnya karena demi fatwanya ulama. Dia sebetulnya punya agenda sendiri, punya kepentingan sendiri. Jadi dia tahu misalnya kalau saya kawin orang jauh kan miskinnya nggak konangan, setiap saat tak tinggal nggak masalah. Gayanya pacar yang soleh yang setia, tapi di hatinya kita kan nggak pernah tahu. Dia sudah baik akad kan ternyata dia pusing gitu. Nah, ini penting ya. So, ini kan kita karena ulama, maksudnya bukan kita, bukan saya dok, kita semua mufti semua yang juga sudah mufti Korea ini. Jadi hati-hati. Makanya khasnya ulama itu apa? La ukhillu haraman wa la uharimu halalan. Itu apa? Kayak ambigu gitu karena ya seperti itu. Tidak segampang itu. Manusia itu kan penuh misteri. Kalau manusia itu penuh misteri. Ada yang sudah kawin 3 tahun cerai, yang satu 3 tahun punya anak 3 cerai. Ternyata kawin lagi setelah julid janda sama juga kawin sama mantannya dulu. Ternyata tutah ngimpet 3 tahun kecewa. Orang bibi makhluk itu lopo. Yang satu yang orang bisa sama makhluk itu lopo. Setelah sama-sama cerai kelihatan aslinya Rabi sama mantan pacarnya. Tapi manusia belum bisa wah ngempet 3 tahun pura-pura kawin sama orang yang tidak izin, terus bikin modus supaya cerai. Manusia itu sekian deh. Makanya Allah itu kalau betul manusia itu terutama yang benar-benar itu wa makaru wa khairul. Jadi kita jangan sampai kejebak. Sama itu kan misalnya ada orang menjual Islam begini. Nanti yang terkenal dianya apa Islamnya? Dianya. Staris pidato, dapat uang, dapat penghormatan. Dia sendiri tidak pernah mikir Islam. Besok pidato tidur. Saya itu termasuk dia yang jarang mau diundang. Saya datang ke Korea bukan karena undang. Memang dari awal saya niat datang ke Korea. Cuma nunggu waktu kebetulan pas. Karena memang Mas Eko itu santri saya lama di Jogja. Dia ngaji saya lama, mulai 2006 kalau nggak salah. Jadi karena apa ya? Saya ulang lagi. Ini penting saya utarakan. Coba misalnya ya, kiai pidato bikin statement yang berat-berat. Setelah itu dia pulang tidur. Besok bilang pidato lagi, setelah itu pulang. Beda yang saya dengan kiai pondok. Pidatonya jarang, pulang punya santri. Ini dididik jadi ahli fikih, ini ahli nahwu, ini ahli thariqah, ini ahli adab. Dididik orang tuanya kan terus. Jadi ada konsep, ada kontinuitas mengawal konsep. Makanya saya ini kemarin bawa kitab ini 1 kardus tak bagi ke masjid-masjid supaya tetap belajar. Tetap apa? Nah, kan nggak fair kan melempar satu ide besar, setelah itu dia tidur, dia ditinggalkan, besok pidato lagi, tidur lagi. Itu beda dengan kiai alim yang kayak Bang Maimun yang punya pondok. Beliau pulang mengkader ulama apa? Ya ngajar lagi terus menata pion, kita ibarat orang catur menata. Yang wajah serem gini ini bagian mungkar kira-kira. Yang akhlak Solo ini bagian dakwah bil
Yang rai kedunya ini dakwah filmal ini. Ini ketoro rai-rai. Tapi nak sing goblok tapi loyal, wah itu kan jaga masjid. Tapi kotaknya aman, apa? Barokahnya goblok kan nggak ingin jadi karir pegawai bank atau apa. Kalau jaga kotak masjid itu semua. Kalau orang pintar kan mesti masa saya terima jaga. Jadi goblok ada barokahnya sendiri. Ini penting saya utarakan Mas Saifuddin ya. Jadi nikah itu bukan sekedar menjadi halal karena ada wali dan saksi. Oke, kalau secara formal mungkin kamu kawin dinikahkan oleh walinya, oleh dua saksi sah. Tapi Allah itu punya target. Yang namanya nikah kata Allah itu apa? Faja'alahu nasabahu wasihra. Orang itu jadi besanan terus saling menguatkan, saling menolong. Ada ayat lagi waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, antara keluarga menjadi cinta. Misalnya mertua kamu tahu anaknya dulu krempeng, setelah kamu nikahi jadi gendut. Mertua kamu kan senang Pak Makmur. Yang nggak suka istri kamu karena jadi apa? Terus cucunya lucu, ganteng, kayak mbahnya, jangan kayak bapaknya. Wah itu yang namanya nikah itu harus waja'ala bainakum mawaddatan, menciptakan komunitas yang mawaddah. Seperti yang saya alami itu, mertua saya senang sekali punya mantu alim, senang sekali. Ibu saya senang karena punya mantu cantik, pinter. Anak saya senang punya bapak pinter, kan enak. Kayak anak sampean, oh di bapak atau roh. Nah ini dan nyindir biasa. Yang saya omongkan ini kan ada di perasaan sampean tuh. Makanya tidak nyindir biasa. Nyata kan? Makanya pentingnya ikhlas seperti ini ya sudah cepat saja. Ini kan tanpa saya omongkan hati kamu gini tuh. Kamu sendiri sering kalau ya boleh bapak tera atau ritole. Makir atau roh makir. Makanya semoga ini tetap kerja gak lama semuanya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.